warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Zahra dengan NPM 242151111099 dari kelas 2024C Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, di sini aku bakalan menceritakan perjalanan hidup dari masa kecil sampai masa sekarang. Perkenalkan, nama aku Siska Zahra, bisa dipanggil Siska ataupun Sis. Tempat lahir itu di kota Tasikmalaya, tanggal 8 bulan Mei tahun 2006. Aku terlahir di keluarga sederhana yang terdiri dari 3. Ya, betul. Jadi aku ditakdirkan untuk menjadi anak satu-satunya dari keluarga ini. Sebelum menceritakan perjalanan hidup aku bakalan ngenalin sosok papa aku. Sosok papa aku itu merupakan seorang pedagang bubur ayam yang mungkin bisa dibilang legend karena udah jualan sekitar 28 tahun yang lalu. Dan ibu aku itu hanya seorang ibu rumah tangga. Ini foto pada waktu aku kecil. Aku gak bakalan ceritain foto itu karena aku belum ingat apa-apa. Jadi aku bakalan langsung cerita atau perjalanan hidup dari mulai aku TK. Nah, aku TK di umur 5 tahun. Aku di TK Riyadul Jannah yang ada di Jalan Rumah Sakit Umum Kota Tasik. Nah, di sana alhamdulillahnya aku selalu mendapat nilai yang bagus. Terus juga kalau ada ulangan nilainya bagus, terus juga masuk ranking yang terbaik. Nah, di Kota Tasik itu ada kayak pagelaran atau perlombaan khusus TK-TK. Nah, di sana aku dan teman-teman ikutan lah ya, buat ikutan lomba melukis, tetapi menggunakan kelereng. Jadi kelereng itu teh dicampur sama warna, dicampur ke dalam warna gitu loh, dicelupin ke dalam warna. Terus kelereng itu ditaruh di kanvas yang besar yang bisa dipegang buat satu kelas waktu TK aku. Cuma aku lupa waktu TK aku berapa orang satu kelasnya. Cuma kanvas itu emang gede ya. Nah, jadi kayak kita itu butuh kerja sama tim waktu buat ngelukis itu. Jadi kayak kelerengnya ditaruh di atas kanvas, terus kayak digoyang-goyang si kanvasnya itu, digoyang-goyang supaya si kelerengnya itu kan bisa maju. Jadi bisa membuat warna di kanvas tersebut. Nah, alhamdulillahnya walaupun hasilnya abstrak, kalau ada aku bakalan tampilin fotonya. Kalau nggak ada ya maaf. Walaupun lukisannya abstrak, tapi alhamdulillah kita dapat piala. Gak tahu kita juara atau emang semua dapat piala ya kan. Yang penting aku itu foto pegang piala dan di latar belakangi oleh si hasil lukisan kita gitu. Nah, seingat aku juga itu diadain di Balai Kota Tasikmalaya. Nah, udahlah ya, kalau buat di TK mah pengalamannya cuma segitu. Nah, terus kan aku di TK cuma 1 tahun ya. Nah, nyoba testing masuk ke SD pada saat usia 6 tahun. Pada saat usia 6 tahun aku ikutan testing ke SD negeri,
SD negeri yang ada di Kota Tasik kan yang paling favorit itu SD Negeri Citapen, SD Negeri Pengadilan. Nah, aku coba dua-duanya. Tetapi di SD Negeri Citapen itu tidak bisa usia 6 tahun, harus usia 7 tahun. Sedangkan kan aku kayak pengen banget gitu kan SD 6 tahun gitu, biar mudah banget. Nah, jadi aku pindahlah ke SD Pengadilan dan ternyata di sana bisa, tetapi kita harus testing. Nah, dulu kan itu ada testing ya buat masuk buat masuk SD itu. Jadi aku ikut testing itu kayak lomba cerdas cermat gitu loh, calistung gitu. Dan aku kebagian masuk terakhir, tetapi masya Allah banget itu mah. Aku alhamdulillah aku keluar pertama. Jadi otomatis aku keterima di SD Pengadilan 2 Tasikmalaya pada usia 6 tahun. Nah, dari sana pas aku lihat, orang tua lihat juga, nilai tertinggi atau nilai yang paling baik itu ada di pelajaran matematika. Memang sih, aku kan suka matematika ya, makanya sekarang masuk ke pendidikan matematika. Walaupun agak jauh berbeda ya dari ekspektasi aku, prodi pendidikan matematika kayak gimana gitu. Tapi gak apa-apa, mungkin ini jalannya buat aku di prodi pendidikan matematika. Kalau untuk pengalaman di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 sih kayak nggak ada yang seru ya. Terus aku juga agak-agak lupa, tapi aku ingat di kelas 5 mau naik ke kelas 6 itu aku dilombakan bukan dilombakan ke luar sekolah, tapi masih tetap di dalam kelas itu. Jadi kayak aku aku sama temen aku yang namanya kalau nggak salah Ayesa. Nah, itu kan dia jago juga di pelajaran matematika. Nah, buat naik kelas 6, guru aku nantangin kita berdua untuk siapa cepat dia menjawab bisa dapat bukan ranking sih, dia bisa dapat nilai yang paling bagus gitu, yang paling sempurna. Nah, jadi kita berdua itu ditantang buat perkalian ratusan siapa yang paling cepet gitu kan. Kayak misalnya guru aku ngediktein soalnya kayak 155 dikali 251. Nah, kita berdua itu siapa cepat gitu ya, cepet-cepet gitu loh, cepet-cepet buat ngerjain, buat ngejawab soal yang dari guru itu. Nah, kalau udah tahu jawabannya langsung acungkan tangan. Nah, itu sih pengalaman di SD yang paling seru yang paling seru menurut aku. Makanya aku suka matematika itu karena emang menantang, menyenangkan. Karena ya itu menyenangkannya kalau ada satu orang yang emang jadi kayak saingan gitu kan, makanya seru jadi saingan di kelas. Jadi kita teh lomba dan alhamdulillah aku yang paling unggul. Bukan sombong ya, tapi ini beneran, bukan sombong ini mah. Aku yang paling unggul, aku yang paling cepet. Oke, berarti aku dapat nilai sempurna. Alhamdulillahnya waktu kelas 5 itu aku juara 2 atau ranking 2. Nah, terus lanjut pas masuk kelas 6, mungkin ini pengalaman pribadi aku ya, bukan pengalaman di sekolah. Karena di pengalaman di sekolah kayak
aku udah nggak inget gitu kan, nggak inget, terus kayak nggak ada yang spesial juga. Nah, pengalaman pribadi aku waktu mau naik ke kelas 6 SD itu, aku operasi. Operasi apa? Aku operasi kaki. Jadi kayak ada maaf ya, tulang berlebih gitu loh. Jadi kan jari normalnya itu kan awalnya harusnya 5 jari kaki itu. Nah, qadarullah jari kaki aku ada 6 kiri kanan. Jadi kan 12 ya jari kaki aku tuh. Nah, sedangkan kan kayak makin gede kayak makin pengen cantik kan. Pengen, bukan sempurna sih, kayak pengen normal gitulah. Nah, makanya di saat itu aku operasi di Bandung. Yang operasi pertama itu di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, tapi operasi di sana itu kurang maksimal dalam hasilnya. Jadi aku operasi kedua atau operasi untuk memaksimalkan hasil dari operasi dari Hasan Sadikin sebelumnya itu di rumah sakit Sentosa Bandung. Nah, dari sana aku bukan izin sih, kayak gimana ya, ya mungkin emang udah mau aku gitu kan buat operasi pada saat itu. Sebelum makin gede kayak makin susah gitu kan, mumpung jari kakinya juga masih kecil, jadi aku operasi di saat itu. Nah, sekolahnya itu aku kayak izin enggak, cuma kayak izin, bisa dibilang izin ya, buat sekolah bisa dibilang izin, tapi tugas tetap dikerjain gitu. Nah, aku hampir 1 semester itu nggak masuk di kelas 6 awal. Itu nggak masuk karena itu operasi di Bandung. Ya kan, namanya juga operasi kan lama, apalagi di Hasan Sadikin yang susah banget buat nyari ruangan. Jadi aku 1 semester itu nggak masuk. Nah, pas aku udah pulang udah pulang gitu, aku kan masih harus pemulihan lagi ya, harus ada pemulihan lagi di rumah. Nah, baru deh kepala sekolah dan guru dan teman-teman kelas aku, sebagian sih perwakilan, datang ke rumah buat ngejenguk. Dan insya Allah aku tampilin ya fotonya. Dan itu aku benar-benar kayak maksudnya nggak ngurus badan sendiri gitu loh. Mana aku tidurnya di luar, karena kan aku emang namanya juga operasi kaki, otomatis susah kan jalannya. Nah, dari sana aku pakai kursi roda selama beberapa bulan. Nah, terus ada kejadian yang bikin aku inget sampai sekarang. Itu aku lagi tidur, ya kan, ini dengan kondisi kaki masih sakit ya, masih diperban, masih susah jalan, masih pakai kursi roda gitu. Aku lagi tiduran kalau gak salah, atau mau tidur ya, terus minum obat, kan masih harus minum obat. Nah, aku minum obat, baru aja mau dimakan, ada gempa. Mungkin itu tahun berapa ya, berarti 2017, 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2017 2018 ada gempa di Tasik yang hampir 6, sekian gitu kan. Nah, mungkin aku panik ya, obat aku lempar, terus aku langsung lari keluar.
Dan ajaibnya aku beneran bisa lari, padahal belum bisa jalan normal. Tuh gempa itu ajaibnya aku langsung bisa lari sambil dituntun orang tua juga. Nah, keluar rumah lari. Nah, itu kenceng banget, masya Allah, astagfirullah, itu inget banget aku. Nah, terus udah selesai gempanya, alhamdulillahnya nggak terlalu lama gempanya. Jadi udah selesai, aku dituntun buat masuk ke rumah. Nah, itu waktu jalan masuk ke rumah itu sakit banget, sumpah itu sakit banget. Kayak kita masih sakit nih, belum normal, dibawa jalan kayak aduh sakit banget kan. Nah, itu kejadian yang aku gak akan lupain. Nah, mungkin buat cerita tentang gempa yang tadi segitu doang. Nah, terus beberapa bulan atau semester 2 kelas 6 itu aku mulai masuk, walaupun masih pakai tongkat. Ke sekolah juga nggak pakai sepatu, pakai sendal. Emang aku udah izin ya ke kepala sekolahnya, aku nggak bisa pakai sepatu dulu. Kata ibunya, iya gak apa-apa, kalau emang mau sekolah maksain ya gak apa-apa, sok pakai sendal aja, kata ibu kepseknya. Nah, jadi aku sekolah lah seperti biasa, walaupun masih pakai tongkat dan pakai sendal. Nah, udahlah ya, seperti biasa itu mah belajar. Nah, di SD, di kelas aku itu tiap pagi kan ngaji ya, ngaji Al-Quran. Nah, pas kelas 6 akhir, alhamdulillahnya kita hatam satu Al-Quran atau 30 zuj. Jadi kita hataman Al-Quran itu kita potong tumpeng sampai kita masuk ke koran apa ya, lupa lagi, nanti aku munculin ya. Itu dari wali kelas aku yang bikin berita atau bikin berita di koran itu. Nah, mungkin buat penutupan cerita di SD itu yaitu hataman Al-Quran, potong tumpeng. Nah, lanjut kita ke cerita pas SMP. Nah, aku daftar langsung ke SMP Negeri 2 Tasik. Alhamdulillah aku langsung keterima. Buat di SMP sih gak ada pengalaman lagi ya, kayak gak ada cerita-cerita yang terkesan di aku. Mungkin SMP skip aja ya, kita next aja ke SMK. Nah, di masa terakhiran SMP ya, itu kan banyak banget PPDB. Nah, mama aku tuh nyaranin emang SMK, karena kan itu sekolah jurusan, jadi nanti bisa langsung kerja. Dan guru juga banyak yang nyaranin langsung ke SMK. Tapi aku itu masih bingung nih, mau SMA atau SMK. SMA dekat kan, ada SMA 5, SMA 1. Aku kan rumahnya di pusat kota, jadi SMA 5 deket, SMA 1 deket. Sedangkan SMK itu lumayan jauh. SMK 1 itu ada di Cigereng. Nah, akhirnya aku milih SMK. Aku milih ke SMK 1 yang ada di Cigereng. Nah, aku masuk ke SMK lewat PPDB pertama. Nah, aku masuk lewat rapot. Soalnya kalau zonasi otomatis gak bakalan keterima. Jadi aku masuk
pakai rapot, jalur rapot. Udah ada pengumuman masuk PPDB pertama atau enggaknya kan. Nah, alhamdulillahnya aku langsung keterima di PPDB pertama. Langsung ada pendaftaran ulang. Jadi aku tinggal nunggu aja jadwal buat masuknya, buat masuk ke sekolahnya, maksudnya buat masuk awal belajar MPLS ya kan. Nah, udahlah ceritanya aku keterima di SMK 1 Tasikmalaya. Nah, itu dulunya itu merupakan sekolah apa ya namanya? Menengah ekonomi atas. Itu atau disingkat SMEA kalau dulu ya. Kalau sekarang kan udah negeri jadi SMK. Buat yang penasaran, aku masuk SMK masuk jurusan apa? Aku masuk jurusan akuntansi. Itu juga rekomendasi dari guru-guru SMP aku. Mungkin karena nilai matematika aku gede kali ya. Jadi aku disaranin ke akuntansi, padahal kan jauh berbeda kan, matematika rumus, sedangkan akuntansi hitung uang, beda kan, beda banget. Tapi okay, aku jalanin. Aku juga kan emang matematika ngitung, akuntansi juga ngitung ya kan, sama-sama ngitung, oke lah gitu kan. Alhamdulillahnya di SMK aku cocok nih sama akuntansi. Sampai sekarang juga aku masih inget akuntansi. Nah, terus di SMK itu biasa aja sih, biasa aja. Kalau ada sesuatu mah itu mah privasi ya. Tapi di SMK aku ngerasa pertemanannya itu sangat-sangat baik. Dimana satu kelas itu kompak. Nah, di kelas 11 itu udah mulai pembelajarannya itu blok-blokan. Nah, maksudnya itu kayak 1 minggu blok umum, 1 minggu blok jurusan. Nah, di blok umum itu pelajarannya cuma ada Indo, terus ada Inggris, ada sejarah, yang kayak gitu. Nah, terus kalau buat blok jurusan itu ada matematika, ada akuntansi. Nah, di kelas 11 dari SMK, karena mungkin SMK 1 udah apa ya? Udah kayak punya nama gitu kan, atau punya ikatan sama perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi di kelas 11 akuntansi, jurusan akuntansi, perbankan, perhotelan itu ada peminatan bahasa Jepang. Nah, di sanalah mulai terasa sangat-sangat pusing. Karena kan jurusan akuntansi juga emang agak pusing ya kan, blok jurusan akuntansi itu. Apalagi peminatan bahasa Jepang itu ada di blok jurusan, bukan di blok umum, di blok jurusan. Nah, blok jurusan itu apa ya, pelajaran akuntansinya itu hampir 3 minggu sekali, 3 pertemuan gitu kan dalam 1 minggu. Nah, terus satu harinya itu peminatan bahasa Jepangnya. Walaupun nggak minat ke Jepang, tetap harus belajar bahasa Jepangnya. Dari sana aku mulai belajar. Ternyata bahasa Jepang lumayan agak sulit ya. Cuma emang alhamdulillah bisa ya, karena teman-teman aku juga ngedukung gitu kan, kayak suportif gitu kan, saling bantu, saling tolong gitu. Kalau nggak ngerti itu dijelasin gitu kan. Jadi aku pun ngerasa itu sangat gampang, nggak terlalu gampang sih, maksudnya mudah lah gitu kan. Ya mungkin kelas 11-nya seperti itu. Nah, terus dari kelas, oh iya, Siska masuk eskul apa di SMK? Tadi di SMP enggak ya? Di
Di SMP aku masuk seni musik juga. Aku masuk seni musik di SMP. Nah, di SMK juga aku masuk paduan suaranya, bukan ke seni musiknya. Kalau di SMK itu ada seni musik, ada juga paduan suara. Kayak di Unsil sekarang kan, seni musik itu khusus alat-alat musik, sedangkan paduan suara itu hanya vokal. Nah, di SMK aku masuk ekskul atau ekstrakurikuler paduan suara. Nah, di kelas 11, padahal kan aku nggak terlalu aktif ya di ekskul itu. Tetapi aku percaya atau gak percaya kalian ya, aku terpilih menjadi ketua umum paduan suara. Aku terpilih menjadi ketua, mungkin itu sebuah kepercayaan anggota-anggota aku untuk menjadikan aku sebagai pemimpin mereka gitu kan. Alhamdulillah juga dari ekskul paduan suara dari SMK itu memiliki kemajuan dari periode-periode sebelumnya. Nah, kita juga pernah datang ke event upacara kemerdekaan 17 Agustusan di Kelurahan Cigereng atau Kelurahan Cigereng, apa ya, lupa lagi nama kelurahannya. Terus itu kita satu grup paduan suara itu nyanyi di lapang Cigereng yang dekat TNI. Mungkin buat cerita dari TK sampai SMK aku segitu, karena tidak ada yang terkesan lagi buat aku. Nah, kita lanjut setelah SMK. Oh enggak, belum. Nah, kan namanya SMK ya, pasti ada yang namanya PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, aku kan jurusan akuntansi. Nah, terus aku ditawarin sama wali kelas aku buat interview di Grand Metro Hotel Tasik. Interview. Aku bertanya-tanya lah, loh ibu kok nyuruh aku buat interview ke sana? Kan itu perhotelan. Masa aku anak akuntansi datang ke perhotelan? Kita kan beda jauh. Ya itu aku emang beneran nanya kayak gitu, beneran bingung. Dan ternyata emang Hotel Grand Metro itu ngebutuhin satu orang akuntansi gitu, satu orang dari jurusan akuntansi untuk di bagian administrasi kayak gitu loh. Tapi ternyata waktu aku terima interview itu, waktu interview ternyata bukan di bagian administrasi, karena itu kan keuangan. Sedangkan kan keuangan itu ada privasi ya, kayak privasi hotel tersebut, gak boleh ada orang lain yang tahu kan kalau kayak gitu. Nah, jadi aku di bagian purchasing atau pembelian. Nah, di sana aku bareng teman-teman yang beda jurusan, yaitu jurusan perkantoran. Nah, kan perkantoran masuk ke perhotelan juga, karena itu masuk ke interview. Nah, kalau perkantoran itu ada, kalau nggak salah, ada 6 orang yang ikut interview, 1 orang dari akuntansi, yaitu aku sendiri, dan banyaknya itu perhotelan dan juga kuliner. Ya itu kan cocok banget ya sama passionnya mereka di Grand Metro Hotel. Nah, alhamdulillah aku langsung keterima. Abis interview itu aku keterima di PKL di Grand Metro Hotel Tasikmalaya.
Nah, aku di bagian purchasing atau pembelian. Di sana itu namanya juga purchasing ya, namanya juga pembelian. Setiap hari pasti ada pembelian. Tiap hari pasti ada kebutuhan, ya kan? Kebutuhan dari kitchen lah, dari FB service lah, ya kan? eh atau dari housekeeping nih. Housekeeping itu sering banget minta barang ke kita. Minta barang ke gudang kita, karena kan purchasing punya gudang kan, kayak gudang stok gitu kan, penyimpanan. Di sana seru sih, aku punya pengalaman-pengalaman yang baru, eh, bisa kenal sama pegawai-pegawai hotel yang sangat-sangat seru dan baik banget. Di sana aku PKL selama 4 bulan. Dari awal Januari, Februari, Maret, April. Nah, kan waktu tahun 2024, April itu udah puasa. Malahan udah lebaran. Maret akhir itu kan puasa ya. Nah, jadi aku 1 bulan full, 1 bulan Ramadan itu di PKL. Alhamdulillahnya mungkin karena di hotel ya, jadi kayak terjamin banget gitu kan buat menu buka puasanya, karena kan sekalian ya ngadain buka puasa bersama tamu-tamu ya kan, atau adain event all you can eat. Nah, di sana aku PKL-nya itu di purchasing itu sibuknya cuma pagi, karena kita harus membeli bahan sayuran, beli buah-buahan buat nanti menu buka puasa. Nah, jadi kan siang sampai sorenya itu bebas atau kayak nggak ada kerjaan. Jadi kita bantu-bantu sekalian ke kitchen atau ke FB service buat nyiapin nanti all you can eat itu. Jadi kita itu purchasing itu bisa kesana kemari gitu kan. Alhamdulillah di sana aku ngerasa nyaman banget, seneng banget, karena emang makan siangnya terjamin, ya kan, pasti ada makan siang. Aku denger curhatan temen aku kebagian di bengkel motor dekat seberang AP, aku lupa namanya. Nah, dia selalu cerita, sis, nah di sini mah nggak enak. Aku nanya nih, nggak enak gimana? Ya, di sini mah disuruh makan siang tapi kitanya nggak enak, soalnya kan makan siangnya itu di warung ya kan, jadi kita bingung dibayarin atau enggak. Kataku teh, ya terus gimana? Ya akhirnya tetaplah aku mau makan walaupun aku bingung gitu kan, bingung buat bayarnya gitu, ini dibayarin sama bosnya atau enggak gitu kan. Kalau di hotel kan kita nerima beres ya kan, kayak makan siang kita ke kita ke tempat makan khusus karyawan, itu udah tersedia makanannya sangat-sangat enak. Nanti aku tampilin ya, kalau ada nanti aku tampilin makanan-makanan yang ada di Grand Metro Hotel Tasik. Dan di sana juga aku PKL selama 4 bulan itu emang lumayan cukup lama, tapi nggak kerasa banget. Tiba-tiba perpisahan aja lah, udah perpisahan aja ya kan, udah lebaran nih, aku keluar PKL-nya itu udah lebaran. Jadi setelah lebaran itu aku masih masuk PKL buat akhir-akhir di PKL itu. Nah, buat cerita PKL mungkin kayak gitu doang. Aku bakalan lanjut ke perpisahan di SMK, itu biasa aja. Biasa aja.
Terus aku sekalian daftar lewat jalur SNBP ke Universitas Siliwangi, itu jurusan manajemen dan akuntansi. Sayangnya bukan rezeki aku, hasilnya itu merah alias gagal. Nah, saat pengumuman gagal SNBP itu aku masih di PKL guys. Aku masih di PKL. Pas aku lihat hasilnya beneran aku lemes, aku nangis di PKL. Aku sampai diem di gudang sendiri, nangis sendiri di gudang gara-gara lihat hasilnya merah. Tapi karena disemangatin sama bapak-bapak sama pegawai-pegawai di hotel dan teman-teman yang ada di satu PKL-an gitu kan, akhirnya aku bangkit lagi, belajar lagi buat daftar SNBT. Nah, udahlah ya, aku SNBT itu masuk ke jurusan yang pertama itu akuntansi. Nah, yang kedua itu saran dari Bapak Anur di Grand Metro Hotel Tasik yang bilang kalau, "Siska, kamu pantas jadi guru, kamu suka apa?" Bapak itu nanya, "Kamu suka pelajaran apa?" Aku langsung spontan dong jawab matematika. "Nah, kamu bisa jadi guru matematika. Nantinya kamu bisa jadi guru. Kalau nggak jadi guru, kamu bisa jadi bikin les private." Ya kan? Jadi kayak sekarang kan banyak banget ya yang les private atau kayak bikin konten di YouTube gitu kan. Itu kan menghasilkan cuan banget kan. Jadi kamu bisa tuh ambil jurusan pendidikan matematika di Unsil. Nah, dari sana aku langsung kayak, boleh kali ya aku coba gitu kan. Jadi untuk pilihan kedua di SNBT itu pendidikan matematika. Nah, aku UTBK-nya itu di lab komputer Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, udah selesai UTBK-nya, nunggu hasilnya, dan hasilnya qadarullah aku tidak keterima di akuntansi, tetapi alhamdulillahnya aku keterima di pendidikan matematika. Ya, sedih ada karena nggak masuk akuntansi, karena emang akuntansi itu jurusan yang emang aku mau, karena emang sejalur gitu kan sama SMK kan akuntansi juga, jadi otomatis aku mau melanjutkan ke perguruan tinggi juga akuntansi. Tapi qadarullah aku harus ke pendidikan matematika. Tapi nggak apa-apa, aku seneng bisa belajar matematika lebih dalam, lebih tinggi daripada teman-teman aku sebelumnya. Maaf banget ini mah. Soalnya kan kalau di SMK itu matematikanya kan cuma sebentar ya. Terus nggak ada pembahasan yang emang sedetail dari SMA. Emang waktu aku masuk ke pendidikan matematika itu masih ngangong-ngangong, masih nggak tahu apa-apa. Ini apa, sin itu apa, kos itu apa, tan itu apa. Aku sama sekali nggak tahu sin kos tan dari SMK, karena di SMK itu nggak diajarin sin kos tan. Jadi aku langsung, hah, itu apa gitu kan, kayak ya udahlah gitu kan, sekarang mah jalanin aja. Jadi sekarang aku jalanin aja, aku masuk ke jurusan pendidikan matematika. Semoga aku bisa bertahan sampai akhir, bisa lulus 4 tahun, atau mungkin bisa ya
belum 4 tahun atau kurang dari 4 tahun, amin. Semoga juga bisa lulus dengan nilai terbaik. Dan makasih juga buat temen-temen di kelas aku yang sekarang itu pada baik-baik banget. Aku yang gak tahu apa-apa tentang matematika murni atau sin kostan itu pada ngajarin aku. Jadi aku kerasa banget vibes pertemanannya semakin dekat atau semakin erat, semakin kompak itu di perkuliahan ini. Mungkin cerita perjalanan hidup aku cukup sampai sini. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata atau ada campuran bahasa Indo dan Sunda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.